Pak Tugiran, apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Eko. Gimana, Pak? Saya lihat karena foto-fotonya saat sempat pamerkan, mohon izin sebelumnya, Oh, monggo. supaya bahwa ternyata ini sangat menggugah banyak orang. Sangat, sangat. Jadi apa yang Pak Tugiran sampaikan dalam tanya jawab kemarin di testimoni dan kemudian fakta-fakta yang Bapak perlihatkan itu luar biasa menggugah sekali. Saya tidak karena belum minta izin, saya belum bisa memperlihatkan banyak orang, hanya sebagian saja. Tapi itu sangat luar biasa, ini luar biasa sekali. Bisa begini ya. Saya sendiri merasa terharu, Pak. Ternyata pengetahuan ini berguna buat banyak orang. Tapi lebih banyak yang berguna adalah apa yang Bapak sampaikan lewat WA saya dan kemudian saya sebarkan. Ini loh, bayangkan. Orang yang tadinya tidak punya harapan, sekarang punya harapan banyak mengenai hidupnya. Dan itu juga bisa terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Tugiran. Terima kasih banyak kalau Anda saya diizinkan. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Mas Eko. Ya. Pertama sih saya pengen menyampaikan saran aja buat teman-teman Mobi, terutama pengurus Mobi ya, terus saja jalan Mas Eko. Ya. Meskipun kiri kanan ada yang suka, nggak suka, banyak yang nggak suka dan lain-lain, terus saja jalan. Karena ini adalah untuk kebaikan. Ya. Saya menyampaikan foto itu juga agar teman-teman di grup ini dan yang lainnya juga, saya tujuannya bukan pamer kaki busuk ya Mas Eko ya. Oh iya, Pak. Tapi biar teman-teman tidak mengalami lah, tidak mengalami hal seperti saya itu ya. Yang berikutnya tadi Pak Warsana bercerita, Pak Warsono ya, mohon maaf mohon maaf. Pak Warsono. Iya, Pak. Warsana, kalau di Sunda ya. Jadi bercerita neuropati itu memang setengah mati Mas. Iya. Sakit macam-macam lah. Pak Warsono tadi sekitar 5 tahun mungkin. Bukan dibangga lagi, saya lebih, bukan membanggakan, tapi saya lebih dari itu, mungkin dari 5 tahun itu. Wah, luar biasa. Nah, Pak Warsono bisa berhasil untuk mengatasi neuropati. Kalau saya selama ikut Mobi dan terutama ikut olah napas lanjutan ini, neuropatinya berkurang. Tapi belum tuntas, karena baru 2 bulan lah mungkin. Ya. Sakit puluhan tahun mau sembuh 2 bulan enak gitu ya. Betul. Ya. Tapi banyak berkurang neuropatinya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, kalau saya olah napas pas yang 60 atau 70 itu kaki saya terasa hangat. Ya. Telapak kakinya terasa hangat. Kalau dulu kan sakti ini Mas Eko nggak terasa apa-apa. Nginjak apa juga nggak terasa. Di operasi dipotong-potong, dikorek-korek pakai gunting ya, itu dibius. Tapi ketika dibersihkan itu kan nggak dibius, dikorek-korek. Saya pernah nggak terasa. Oh, saking saktinya mungkin karena orang Banten ya. Nah, pertama Mas Eko dia di yang 60 kedua atau di 70 pertama itu dia terasa hangat. Yang kedua, luka bekas operasi masih ada saya. Itu sekarang udah berapa hari ini merasa sakit. Yang selama ini saya saking saktinya nggak pernah ngerasa sakit. Tapi saya senang dengan sakit ini. Makanya saya pengen tanya Mas Eko, apa itu perubahan ke arah positif? Apa perubahan ke arah yang gitu ya? Positif. Bagus sekali itu. Artinya saraf Bapak sudah kembali terbangun kembali sehingga mampu merasakan lagi. Di kedokteran, Pak, selalu mengatakan saraf adalah bagian yang paling sulit diperbaiki. Betul nggak, Pak? Ya. Pasti Bapak kan pernah jadi mentor juga di Persadi ya. Bahwa kalau andai kata neuropati, nggak usah dibawa-bawa itulah. Ya. Artinya saya pasti saya mengerti karena saya pernah bicara dengan mereka. Bahwa andai kata sudah bicara saraf, tidak mungkin bisa berbaik. Betul. Artinya terimalah nasib
pasrahlah pada nasib bahwa itu memang terjadi pada kita. Betul. Dan nikmatilah seumur hidup. Betul. Nah, 100 untuk Anda. Betul. Justru di sini saya ingin membantah itu dan ingin membuktikan lewat banyak orang yang berlatih bahwa saraf itu masih mungkin diperbaiki dengan cara memperbaiki pertumbuhan selnya. Tapi jangan diganggu sama gula. Dan kondisi Bapak sudah mulai merasa sakit, itu menunjukkan bahwa saraf sudah mulai terbentuk kembali dan mulai merasakan sensornya. Sudah merasa sensor. Jadi rasa sakit itu adalah bukan tanda penderitaan baru, bukan. Itu tanda-tanda informasi bahwa tubuh kita sudah melakukan tugasnya dengan benar. Dia memberikan isyarat bahwa ini sudah mulai berfungsi kembali. Yang pertama. Nah, yang kedua, rasa hangat yang muncul itu apabila kita melakukan latihan pernafasan terjadi, namanya saya jelaskan kemarin, namanya vasodilatasi. Vasodilatasi itu dalam bahasa kimianya, bahasa biologinya, tapi bahasa sederhananya adalah pemekaran pembuluh darah. Jantung kita akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, tetapi hasilnya akan terasa masif sekali, bahkan rasa hangat kita. Rasa hangat kan datangnya dari pusat tubuh, Pak. Dari tubuh kita, pusat tubuh kita. Itu bisa sampai terasa ke kaki kita kalau andai kata pembuluh darah kita terbuka dengan besar, maksimal, optimal. Namanya vasodilatasi. Pada saat kita melakukan pernapasan, pada saat seseorang mengalami kekurangan oksigen, dalam penjelasannya di jurnal-jurnal disampaikan, apabila seseorang bisa menurunkan kadar oksigennya 7% ke bawah, menjadi karbon dioksida 5%, maka terjadi pelebaran pembuluh darah 50%. Apabila terjadi penambahan karbon dioksida dalam tubuh 7%, maka akan meningkatkan pelebaran pembuluh darah mencapai 100%. Akibatnya, rasa hangat dari badan kita akan terasa di kaki kita. Nah, ini yang namanya efek rasa hangat karena vasodilatasi. Pada saat sensor Bapak udah menyampaikan isyarat bahwa, oh, saya sudah merasakan hangat ya. Yang dulu nggak terasa karena sakti, ilmu kebal. Bapak sudah bisa merasakan, artinya fungsi saraf Bapak sudah mulai berfungsi kembali. Itu harus syukuri, Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu. Syukuri, Pak. Ya, Pak ya. Saya harap kesembuhan paripurna akan mendekati Bapak lebih cepat. Amin. Ya. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi. Tapi pengetahuan itu adalah yang memang terjadi begitu, Pak. Orang-orang yang menuju sembuh, saya wawancari orang-orang yang punya kasus seperti Bapak, seperti kasus Mas Aris, ya, kasus Pak Turaihan, terus kasus orang-orang yang mau diamputasi, dia selalu dimulai dengan rasa gatal dan sakit pada saat awal-awal. Terus kemudian menutup, Pak, menghilang, dan kemudian sembuh. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi, Pak? Saya mau apa lagi? Ada yang ditanya lagi, Pak? Ya, aduh. Ini Mas Eko, kemarin itu saya yang kedua ini, ya saya ikut ilmunya Bu Tuti yang di Jogja itu kan. Ya. Pokoknya saya ikut PMB, ikut IF, ikut olah napas, sakarepmu. Gula darahnya mau naik, mau turun atau yang lain, pokoknya udah plong aja, bebas saja. Nah, ternyata hasilnya luar biasa itu, Mas Eko. Iya. Ternyata gula darah saya ya baik-baik aja, meskipun rada nakal, kadang-kadang dia naik gitu kan. Terus beberapa hari yang lalu ya kayak hasil lab, kolesterol, trigliserid dan lain-lainnya, dokter juga nanya-nanya ini. Kalau menurut versi dokter saya memang karena makan obat kan, gitu ya. Dia bilang kalau Bapak nggak mau makan obat, ya nggak usah berobat ke saya. Ya udah kalau gitu saya selesai. Tapi ya, yang ini Mas Eko yang saya senang gembira juga bahwa saya USG ginjal. Ya.
Nah, hasilnya banyak perbaikan yang luar biasa di hasil USG ginjal itu. Ya, ya. Hanya tadi Ibu siapa itu ya, ya ikutin aja lah terus dengan sabar, dengan disiplin, dengan ya apa kata orang biarin aja lah gitu ya maksudnya. Sehingga nanti yang membuktikan buat saya tetap kontrol kayak apa ke medis, artinya saya tahu ginjal saya baik atau enggak dari medis kan. Maaf Eko. Ya. Di sini lagi listriknya padam. Ya, dipindahkan tunggu sampai wawancara Pak Tugiman selesai, baru nanti hostnya pindahkan ke saya ya. Oke, siap Pak. Ya. Oke, silakan. Jadi saya tetap kontrol ke medis, artinya ketika saya pengen tahu ginjal saya baik atau enggak, saya harus USG ginjal dan seterusnya. Ketika saya pengen tahu jantung saya bermasalah atau tidak, saya echo jantung, EKG jantung dan seterusnya. Ya, sebagai tolak ukurnya di situ saya Mas Eko. Dan ternyata alhamdulillah selama ini ya perkembangannya luar biasa sehingga si dokter juga bertanya-tanya, tapi saya terus terang belum buka 100%. Oh, iya. Saya ikut senang Pak, saya ikut senang. Dengan... Ini ungkapan seorang yang dulu menjadi apa istilahnya bertolak belakang dengan kita. Ini ungkapan seseorang yang benar-benar bertolak belakang, dan sekarang Pak Tugiran, aduh, surprise buat saya dan terima kasih atas perjuangannya. Betul Pak. Ya, saya juga terima kasih banget mentor saya nih Pak Warsono ini. Iya Pak. Ibu gitu. Ya semuanya mudah-mudahan Allah yang membalas semuanya Pak ya. Amin. Sama niat baik kita semua gitu ya. Jadi gitu Mas Eko. Jadi saya tetap ke medis dalam rangka patokan apakah ginjal saya baik dan seterusnya itu, karena dengan saya tidak punya alat kalau untuk USG ginjal. Ya, memang itu. Kita tidak menutupi bahwa dalam beberapa hal memang mereka lebih unggul dalam soal teknologi. Karena mereka punya alat. Ya, betul. Ya kan, kalau gula darah kita bisa pakai alat kecil. Ya. Kita punya. Ya, ternyata mereka itu juga belajar dari alat semua kan. Ya. Betul. Analisanya kan alat. Kalau kayak pembuluh darah kemarin saya dimasukin kayak kapsul itu apa namanya itu lupa lagi kemarin. Di dokternya bacanya kan dari hasil dari alat itu. Ya, betul. Nah, setelah alat itu baru dia baca, oh ternyata pembuluh darahnya nggak ada yang nyumbat dan seterusnya. Baru ditindaklanjuti dengan cath lab itu. Dimasukkan ke dalam pembuluh darah saya itu dengan kamera kan dilihat kayak endoskopi itu loh Mas Eko. Dilihat ternyata pembuluh darahnya masih berfungsi, karena awalnya dokter bedah vaskuler itu bilang ini bocor, pembuluh darahnya sudah bocor kemana-mana gitu, sehingga harus amputasi di bawah lutut. Ternyata dengan dibantu alat itu keputusannya nggak di bawah lutut, hanya di jari-jarinya aja. Ya. Nah, mereka dibantu alat lebih unggul dibandingkan kita, betul? Karena kita nggak punya alat yang lengkap. Karena kita pakai semudah mungkin, seaman mungkin, semurah mungkin. Nah, itu dia yang mantap. Ya, itu prinsipnya. Kalau Yohid tadi, saya kebetulan produksi kefir, Mas Eko. Saya cari bibit kefirnya susah sekali di sini, Pak. Kenapa, Mas Eko? Bibit kefir di sini sulit sekali. Oh, banyak di online. Oh ya? Oh, sudah saya buat nanti. Ya, tapi memang ya saya bisa teguk asam-asam kayak gitu, nggak perlu campur apa. Oh ya. Saya baru hari ini tahu kalau itu boleh loh. Saya itu boleh. Ya, karena laktosa itu akan mengurai gula. Tidak terurai ya. Iya. Jadi gulanya akan hilang. Ya. Semakin lama proses fermentasinya akan semakin hilang gulanya. Jadi kita bisa ngambil hanya proteinnya saja. Ya. Baik. Yang lain masih banyak tunggu Mas Eko. Terima kasih.
Pak Tugiran selalu sehat Pak ya. Ya, terima kasih Mas Eko, Pak Warsana, Pak Admin, Mas Freddy, dan Bu siapa tadi ya? Felicia. Bu yang cerita-cerita Ginjal. efek samping nggak punya kita loh. Saya punyanya efek depan nih sekarang Mas Eko. Iya, iya. Thank you. Oke, makasih banyak. Bu Carkini tadi. Ya. Oke, makasih banyak Pak Tugiran. Terima kasih Mas Eko semuanya. Baik, Mas Freddy bisa pindahkan hostnya ke saya.